Oke, halo, welcome back to another episode of OFM, podcastnya OSTA FKM Unsri. Seperti biasanya, OFM ini hadir untuk membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Bersama saya di sini Cika. Dengan narasumber kita hari ini, kita akan membahas tentang K3. Pokoknya buat teman-teman semua tetap pantengin OFM dan teman-teman untuk dapat info-info menarik atau update tentang OFM atau OSA FKM Unsri, teman-teman bisa follow our social media di Instagram OSA FKM Unsri gabung, atau kalau mau dengerin full podcast kita hari ini, teman-teman bisa stay kita sampai sini akhir karena spesial kita hari ini live di YouTube, dan atau juga bisa nanti cek siaran ulangnya di YouTube-nya OSA FKM Unsri. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, di episode ketiga kita hari ini spesial kita kedatangan dua narasumber kita. Ada Kak Lutfi dan juga Kak Dita. Halo Kak, selamat datang di OFM. Halo, Halo Cika. semuanya. Halo, Dit. Halo, Halo Kak oke. Lutfi. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh dong buat Kakak kenalan dulu sama teman-teman pendengar OFM. Boleh dari Kak Dita atau Kak Lutfi dulu? Dari Dit, yang tua monggo. dulu deh. Ladies Boleh first. dari yang senior dulu. Oke, Kak Lutfi. Oke, oke. Perkenalkan semuanya. Saya Lutfi. Saya udah tua ya, kata Dita. Iya. Saya FKM 2013 dulu. Mm-mm. Sekarang kerja di PT Indonesia Stern Electric. Itu perusahaan manufacturing ya, part otomotif Mm-mm. dari Jepang. Eh, ya saya kerja sebagai EHS ya di perusahaan. Teman-teman mungkin semua udah tahu ya, apalagi yang anak-anak K3 nanti kalau penonton K3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Beralih ke narasumber yang satunya yang cantik. Boleh Kak Dita kenalan dulu sama teman-teman pendengar OFM. Halo, Assalamualaikum semuanya. Jadi Waalaikumsalam. namaku Dita, aku dari angkatan 2015. Saat ini sedang bekerja di PT Medan Engineering, salah satu kontraktor listrik di Jakarta, sebagai QHSE administratornya. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, teman-teman pendengar AFM udah pada dengarkan, satunya di manufaktur listrik, satunya di kontraktor listrik. Jadi udah jelas kita hari ini bakal bahas tentang K3 listrik, itu lebih tepatnya tema kita hari ini peluang dan tantangan K3 di perusahaan manufaktur bidang listrik. Nah, kalau berbicara masalah listrik, biasanya teman-teman pendengar OFM tahu pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga manfaat yang kita dapatkan, nggak cuma di kehidupan sehari-hari aja, listrik juga digunakan di industri gitu. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau dari kakak-kakak sekalian nih, dari Kak Lutfi dulu, eh, listrik atau K3 listrik itu sebenarnya apa, Kak? K3 listrik sebenarnya simpel ya, semua K3 itu sebenarnya general sih menurutku ya. Cuma nanti ada spesifik ke listrik, pekerjaan di ketinggian nanti atau di confined space dan lain-lain. Cuma konsepnya itu sama, misalnya dari tahap perencanaan, pembuatan, penggunaan, pemeriksaan, pemeliharaan, maupun nanti ada perbaikan gitu. Nah itu semuanya harus safety gitu kan. Jadi contohnya misalkan di pekerjaan ada kita mau melaksanakan instalasi listrik nih. Nah dari tahap perencanaannya dari gambar, nah itu harus kita melakukan identifikasi bahaya resiko. Teman-teman udah tahu semua lah, kita buat iradesi atau apapun itu bentuknya untuk meminimalisir kejadian kecelakaan atau maupun kejadian yang tidak kita inginkan lainnya gitu. Jadi nanti dari tahap gambar, nah itu kita identifikasi kalau kita bikin seperti ini apakah aman nanti saat digunakan. Maupun nanti pada saat pembuatan, tahap operasional juga sama. Nah itu harus kita kontrol semua sampai nanti ada pemeriksaan dan pemeliharaannya, hingga operasional dalam listrik tersebut bisa tetap aman dan tidak ada kesalahan kerja. Gitu. Simpelnya sih seperti itu untuk K3 listrik menurut saya. Oke. Sama aja berarti ya Kak prosesnya. Yang membedakan cuma spesifik bidangnya, mungkin Benar, listrik kayak iya. gitu. Jadi intinya sih di pengendalian bahaya resikonya. Oh iya.
Karena berbeda bidangnya, beda juga cara pengendaliannya. Gitu. Benar. Kalau Kak Dita, gambaran umumnya nih Kak, mungkin buat teman-teman pendengar. Oke, jadi sebenarnya sama kayak Kak Lutfi tadi, sebenarnya K3 itu meliputi semuanya ya. Jadi K3 itu sendiri pengertiannya adalah ilmu dan seni untuk simpelnya ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, kalau di bidang listrik itu lebih ke bagaimana dia mencegah kecelakaan akibat kerjanya. Karena kan dia lebih fokusnya ke kecelakaan ya. Biasanya kan kalau misalnya bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan itu bisa mengakibatkan berdampaknya pada resiko keselamatan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya listrik lebih fokusnya ke keselamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bahaya-bahaya lain karena kan di lingkungan kerja itu juga banyak bahaya-bahaya lain. Ada bahaya ergonomi, psikososial dan lain sebagainya itu juga harus dikontrol. Nah, kalau misalnya di perusahaan saya sendiri itu ada namanya integrated management system. Jadi segala aspek dari mutu ISO 9001, terus kemudian ISO 14001 itu yang membahas lingkungan dan juga 45001 yang membahas masalah keselamatan kerja itu kita integrasikan sehingga resiko risk assessment-nya itu kompleks, jadi bukan hanya masalah K3. Jadi ya, balik lagi kata Kak Lutfi tadi, kalau masalah listrik mungkin bedanya hanya bahaya dan resikonya gitu. Tapi ilmunya tetap ilmu pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bahaya-bahaya itu sendiri. Berarti kalau di perusahaan kakak ini terkait implementasi pencegahannya itu nggak mengacu hanya pada peraturan di Indonesia saja, tetapi juga gabung peraturan internasional seperti ISO tadi ya Kak? Betul. Iya, kita ngikutin salah satu standarnya itu sih. Ya. Oke. Kita lanjut lagi Kak. Kalau misalkan di industri listrik gitu Kak, ada nggak Kak jenis-jenis pekerjaannya kayak gitu? Siapa nih? Boleh, terserah bebas. Mau Kak Lutfi boleh. Nah, kalau di tempat saya sih kan sebenarnya industri ya, manufacturing, jadi membuat suatu produk kan, dan nanti akan kita kirimkan ke customer misalkan. Jadi intinya sama seperti industri-industri lainnya nih untuk pembuatan produk ya. Jadi di tempat saya ada mesin, ada instalasi listrik itu sendiri, ada instalasi penyalur petir, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan maintenance yang membutuhkan peralatan listrik, kelas listrik misalkan. Nah, semua itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dengan potensi bahaya yang ada listriknya gitu. Jadi dengan hal-hal itu ya tadi, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kelistrikan, termasuk di office ya, karena kita banyak tuh menggunakan komputer, laptop, itu kan bisa potensi bahaya kebakaran dari listrik ataupun tersetrum atau short dan lain-lain lah yang bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, baik lagi ke tadi, dari sebuah aktivitas ya tetap baliknya kalau K3 tuh intinya ya di risk assessment atau risk manajemennya. Jadi semua aspek itu kita harus nilai. Bahkan kan listrik termasuk di pekerjaan risiko tinggi ya. Kalau yang misalkan kita pekerjaan non reguler biasanya. Kalau di industri ya, karena sehari-hari tuh kita reguler tuh. Pengendaliannya udah pasti ada, contoh di mesin semua mesin kita grounding misalkan sistemnya. Nah, itu kan salah satu pengendaliannya. Nah, misalkan ada pekerjaan listrik, ada ada pekerjaan menggunakan listrik atau perbaikan instalasi listrik tuh. Cuma itu pekerjaan non reguler ya, kita harus buat work permit segala macam dari si pekerjanya kompeten atau enggak gitu misalkan. Dia udah pernah training listrik apa belum nih? Kalau di Indonesia kan ada tuh aturannya kan terkait ahli K3 listrik maupun teknisi K3 listrik, bisa teman-teman lihat di peraturan perundangan. Jadi seperti itu. Kurang lebih sih. Jadi normal-normal aja sih, mesin punya listrik, terus instalasi kita ada instalasi listrik, ada electrical room, kemudian di office juga ada listrik, sumber listrik, lampu-lampu, pergantian lampu juga ada listrik. Jadi itu semua itu bahaya untuk listrik ya. Jadi semua itu termasuk bahaya itu. Tinggal membedakan potensi risikonya tinggi atau rendah aja. Tergantung tempatnya. Kalau tinggi biasanya pakai permit tadi. Oke, sama aja berarti karena semua pekerjaan juga biasanya itu berkaitan dengan penggunaan listrik ya Kak. Jadi
punya risikonya masing-masing. Kalau di ini Kak, di kontraktor Kak Dita biasanya ada nggak Kak yang khusus? Jadi sebenarnya kalau perusahaan Kak Lutfi kan dia manufaktur ya. Jadi manufaktur Ya. itu bedanya sama kontraktor. Kalau misalnya manufaktur itu istilahnya mengolah bahan mentah menjadi suatu produk, sedangkan Mm-mm. kalau misalnya kontraktor dia udah bahan jadi diinstal gitu dipasang. Nah, jadi perbedaannya mungkin bahayanya tuh lebih sama, kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma bedanya mungkin kalau misalnya kita install biasanya itu lebih banyak kan kayak misalnya kita mau pasang kabel rack segala macam itu kita bekerja di ketinggian. Terus juga kalau misalnya itu masalah-masalah confined space kayak yang Kak Lutfi bilang tadi itu kita ada. Terus kayak masalah penanganan limbah B3 bahan kimia juga itu banyak sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu karena kan tadi listrik tuh bukan cuma sebenarnya di luar aja, tapi di dalam juga kayak kata Kak Lutfi, di kantor juga itu bisa ada bahaya listrik. Bahkan kita di rumah saat ini juga menggunakan listrik, gitu bahayanya bisa di mana-mana. Tapi kalau misalnya ke tempat kontraktor listrik itu lebih ke bagaimana pemasangan sih tahap-tahap. Nah, kalau misalnya lebih kompleksnya lagi, kita mengurutkan segala resikonya itu kita namanya pakai ya HIRA DC, JSA. Mungkin pada tahu ya teman-teman semua tools assessment, risk assessment itu apa aja. Nah, kita mulai dari hazard identification, risk assessment, terus determine control. Nah, itu semuanya kita masukkan dalam satu dokumen, kita lihat resiko bahayanya apa, kemudian kita lakukan penilaian, setelah itu kita gimana membuat kontrol terhadap bahaya itu sendiri. Itu sih. Sama aja konsepnya. Oke nih Kak, kalau berbicara mengenai listrik, tentunya tadi udah Kak Lutfi singgung-singgung, listrik ini punya potensi bahaya yang juga termasuk tinggi dan risikonya tinggi. Kalau misalkan di industri atau di tempat Kakak bekerja nih Kak, biasanya yang punya potensi bahaya yang tinggi itu yang gimana Kak? Dari mungkin boleh dari Kak Dita dulu gantian. Oke, jadi ya kayak yang kakak tadi sebutin sebelumnya, kalau misalnya di tempat kakak itu kan banyak penginstalan, jadi ada yang dia nginstal genset lah, generator gitu, ada juga yang dia nginstal kabel rack itu yang paling beresiko tinggi sih menurut kakak sih kabel rack karena dia bekerja di atas di ketinggian, terus juga dia mempunyai potensi bahaya listrik juga, jadi eh, ya, ketika misalnya kita nanti safety management patrol kita menemukan itu, kita mungkin bakal jadi apa namanya? Bakal jadi concern sih di situ karena itu pekerjaan di tempat tinggi dengan resiko yang lain seperti tadi electrical shock dan lain sebagainya kan banyak. Risikonya berarti nggak cuma dari bahayanya berarti nggak Bukan cuma dari dari listrik listrik aja. aja. Mm-mm. Ya, oke banyak. Kalau dari di Kak Lutfi di manufaktur biasanya yang punya potensi bahaya yang tinggi kayak gitu aktivitas apa Kak? Sebenarnya semua aktivitas menurut saya semua aktivitas yang terkait dengan listrik itu potensinya tinggi. Ini contoh nyata ya, beberapa bulan lalu ada di suatu perusahaan karyawannya ada yang meninggal karena listriknya. Penyebabnya tuh sederhana, dia ada orang maintenance perbaikan lampu di suatu mesin kan, di suatu mesin. Misalnya lampu lah ukurannya berapa watt lah segala macam. Nah, cuma dia instalasi si soketnya itu kan dia buka, dia coba tes pen. Nggak tahu kenapa, singkat cerita dia tersetrum lah. 3 detik kemudian dia udah shock karena tersetrum, dibawa ke rumah sakit meninggal gitu. Simple, dia cuma benerin lampu meninggal. Sebenarnya kan semua pekerjaan listrik itu menurut saya potensinya bahaya. Karena kan yang kita tahu ya, ini teman-teman ya minimal kita orang K3 harus tahu lah terkait listrik. Apa itu konduktor, isolator, bahan mana yang isolator, konduktor. Terus listrik itu kan ada 3 unsur kan, tegangan, arus, sama resisten. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Cuma yang bakal mengalir ke arus ke tubuh kita nih sebagai manusia itu kan nanti ampernya ya. Berapa miliampere sih yang masuk? Nah, itu yang bisa menyebabkan orang meninggal misalnya. Kalau memang cuma benerin listrik, cuma tegangan tinggi misalnya 220 volt nih standar di Indonesia, terus lampunya berapa watt dia, cuma nggak dimatiin, nggak di turn off panelnya,
dia tersetrum, misal tangannya keringetan nih, bisa dia kayak gitu kan meninggal groundnya. Atau ada suatu mesin groundnya nggak bagus, terus listriknya bocor, dia pegang, dia tersetrum gitu kan. Seperti itu bisa membuat itu sampai bisa sampai meninggal. Kasusnya pun ada gitu di Indonesia banyak. Jadi semua pekerjaan listrik termasuk yang potensial bahaya tinggi menurut saya. Berarti nggak cuman misalkan di industri kerja aja, misal kalaupun di rumah sehari-hari itu juga risikonya bisa sampai Benar, separah itu ya, Kak? benar. Makanya kalau nggak ada yang nggak tahu kan di rumah ya benar-benar bahaya sebenarnya. Apalagi Iya. contoh ya ganti lampu di kamar mandi gitu kan. Mm-mm. Itu banyak kejadian orang tersetrum kayak gitu. Betul. Karena risikonya juga tinggi di kamar mandi. Nanti kita bahas lah, Oke. maksudnya basic safety rule-nya, basicnya seperti apa sih untuk orang yang bekerja pada saat di instalasi listrik kayak gitu. Oh, oke. Boleh, boleh, boleh. Kalau misalkan ini Kak, kan biasanya karena risikonya tinggi, bahayanya juga banyak, itu juga biasanya ada tadi terjadi kecelakaan kerja. Nah, biasanya dari kecelakaan kerja ini faktor-faktor yang nyebabinnya itu apa aja Kak? Selain dari bahaya listriknya tadi kayak gitu. Boleh dari Kak Lutfi dulu atau Kak Dita dulu? Faktor bahaya ya sederhana sih, maksudnya kalau kalau saya pribadi untuk melihat suatu kejadian atau kecelakaan ya dari faktor manusia, metodenya, terus mesinnya seperti apa gitu kan, peralatan kerjanya oke apa enggak, seperti itu. Yang pertama faktor manusia tadi, kompeten apa enggak nih, kompetensinya kita lihat gitu. Terus setelah kompeten, dia fit apa enggak ya, maksudnya pada saat kerja di listrik ya, kalau saya sih sebelum membuat permit, lihat dulu nih orang apa lagi fit apa enggak, atau lagi ngantuk atau segala macam. Nah itu salah satu yang saya lihat ya secara visual aja sih. Pertama kompetensinya, dia wajib harus ya bisa melakukan modifikasi atau perbaikan atau maintenance di bidang listrik itu tersendiri. Intinya udah training lah. Kedua ya dari peralatannya, ini peralatan oke apa enggak nih, jangan-jangan peralatan 10 tahun nggak pernah dicek, nggak pernah diinspeksi, kita statusnya nggak tahu, dia pakai gitu kan. Tahu alatnya ini apa nggak bagus gitu kan, sehingga pas dia colok ke listrik ada kebocoran listrik yang bisa membuat dia tersetrum atau segala macam. Ketiga metodenya tadi ya kita harus buat SOP, prosedur atau instruksi kerja atau apapun itu metode kerja terkait dengan safety-nya. Contoh ada seorang pekerja yang mau perbaikan listrik. Simpelnya sih kalau kalau di perusahaan simpelnya ya kalau ada perbaikan yang membutuhkan modifikasi listrik atau ngecek terkait listriknya, pertama yang dilakukan ya turn off panelnya. Jadi arusnya nggak ada, energinya nggak ada, otomatis dia nggak bakal kesetrum dong ya. Jadi yang dilakukan itu pasti biasanya sistemnya pakai loto sih ya, teman-teman mungkin tahu semua lah lock out yang jadi panel di lock, kasih tag gitu kan. Maka itu sudah lumayan aman untuk pekerjaan listrik kan, karena nggak ada arusnya, dia bisa kerja dengan aman dan udah di lock kan panel. Minimal itu dulu. Jadi kompeten, mesinnya oke atau peralatannya oke, udah metode kerjanya udah baik gitu dikerjakan. Seperti itu sih guys. Kompeten, mesin baik, dan metodenya udah benar dikerjakan. Simpelnya gitu ya, cuma nanti kalau aktual ya kita bisa lebih kompleks lagi. Oke, kalau kayak gitu. Kalau menurut Kak Dita biasanya faktor-faktor gitu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kadang-kadang apa gitu Kak? Kurang lebih sih sama ya kayak Kak Lutfi, tapi simpelnya kalau biar cepet diingat itu 3M sih. Man, method, material. Jadi kalau kata Kak Lutfi tadi man-nya kita harus lihat dia berkompetensi, materialnya kita juga lihat peralatan-peralatan yang digunakan apakah aman atau tidak. Kemudian dari metodenya atau metode kerjanya itu bagus atau tidak. Bukan bagus atau tidak sih, tapi sesuai prosedur atau tidak. Jadi kan setiap pekerjaan kita punya namanya
SOP atau standar operasional, terus juga kita mempunyai WI, kita juga mempunyai instruksi kerja. Nah, yang kayak gitu harus sesuai dengan prosedur kerjanya. Ya, balik lagi sih, intinya ketiga itu sih, method, material, singkatnya. Oke, dari 3 ini tadi tentunya itu berpengaruh besar terhadap implementasi K3 dari suatu perusahaan itu sendiri ya Kak. Nah kalau misalkan di industri listrik ini Kak, peran K3-nya itu seberapa besar dari Kak Dita sendiri? Gimana Kak? Ya, kalau K3 di listrik itu benar-benar besar sih menurut saya, karena kan tanpa adanya K3 ya perusahaan itu nggak akan apa ya, syarat dari suatu perusahaan itu harus ada K3. Udah pada tahu ya mungkin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa setiap perusahaan yang ada 100 pekerja, maksimal 100 pekerja itu harus K3. Nah, itu bukan semua K3 aja, bukan salah satu K3 aja, tapi seluruh K3, bukan K3 listrik aja gitu. Nah, seberapa penting sih? Ya penting banget, karena kan kita tadi lihat dari keselamatan kerjanya, emang beresiko tinggi kan ya kalau misalnya masalah listrik ini. Nah ya, itu pentingnya di situ karena tanpa adanya K3 ya perusahaan akan berjalan tanpa program yang menyelamatkan ataupun menyehatkan pekerjanya itu sendiri. Jadi akan mengganggu produktivitasnya itu. Oke, berarti penting banget ya Kak, karena juga udah diatur dalam undang-undang kalau K3 itu wajib setiap perusahaan. Kalau dari Kak Lutfi, pentingnya K3 itu seberapa penting Kak? Pentingnya itu ya bukan penting lagi, ini sifatnya normatif ya, maksudnya ya mandatori, harus harus kita lakukan Sorry, gitu. Soalnya tadi Dita ngomong undang-undang 1 lah, turunannya juga ada kan Permenaker 12 tahun benar. 2015 gitu kan, atau yang perubahannya tuh nomor apa, PP 50 Permen 33 2015 itu terkait dengan K3 listrik di tempat kerja. Nah itu teman-teman mulai dari sekarang tuh, teman-teman yang masih kuliah misal mahasiswa, mulai dicek-cek lah tuh regulasi-regulasi apa secara teknis ya yang diatur di undang-undang listrik di tempat tadi ya. Nah itu udah ada tuh dari A sampai Z ya. Walaupun terkait instalasi listrik atau transformator listrik itu segala macam, distribusi listrik itu diatur di PUIL ya. Peraturan umum, saya lupa tuh instalasi listrik kalau nggak salah. instalasi listrik. Intinya kalau orang K3 ya minimal yang dipegang itu pedomannya ya Permenaker 12 tahun 2015 terkait K3 listrik, atau yang undang-undang perubahannya 33 tahun 2015. Itu dari tahap perencanaan sampai tahap harus dilakukan pemeriksaan pengujian ulang itu ada di situ. Seperti itu. Oke, lengkap berarti tahapannya. Buat teman-teman pendengar AFM boleh digarisbawahi nih, harus mulai sekarang pelan-pelan baca peraturan kayak gitu ya Kak, banyak-banyak baca peraturan, terus update-nya juga peraturan-peraturan yang terbaru kayak gitu. Ya, benar. Karena kurang lebih K3 selalu berkutik dengan peraturan sih nantinya. Selain peraturan-peraturan yang pemerintah, kita juga ada yang peraturan kayak tadi ISO, itu peraturannya beda lagi gitu. Tapi dasarnya itu kita biasanya pakai pemerintah ya, Kak Lutfi ya. Benar. Oke, berarti kalau misalkan dari ngambil kita peraturan dari Indonesia nggak masalah, tapi kita tetap baca peraturan luar untuk mengadopsi pun nggak masalah berarti ya Kak? Ya kita lihat standar dan perusahaannya sih sebenarnya. Balik lagi, jadi kalau misalnya standar dari perusahaan itu ternyata nggak mengedepankan ISO ataupun yang lainnya, ya it's okay kita pakai pemerintah. Oke, kayak gitu. Kalau misal di perusahaan kakak sendiri itu ada program K3 khusus nggak kayak misal program yang entah yang rutin atau program yang jangka panjang kayak gitu. Kalau misalkan ada, boleh dong Kak kasih contohnya. Mungkin dari Kak Dita dulu. Oke, jadi kalau dari kita mulai dari sebelum kerja aja ya, itu hal-hal yang simple kayak toolbox meeting, itu semua perusahaan rata-rata ada. Toolbox meeting itu sama kayak safety briefing. Jadi sebelum kerja diingetin lagi kalian harus kerjanya dengan aman dan segala macam. Terus setelah itu kita ada namanya senam, terus senam pagi. Setelah itu kita biasanya ada kerja kayak biasa. Kita juga ada yang namanya internal monitoring, internal audit, terus juga kita ada yang namanya Maiden Health Program, ini khusus kesehatan. Jadi di dalam itu juga kita ada yang No Tobacco Day atau No Sugar Day, terus kita juga ada
working day. Jadi kita nggak berkutik hanya tentang keselamatan, tapi kita juga yang tentang kesehatan. Ya, kayak gitu sih. Kurang lebih belum terlalu banyak program K3 karena juga sebenarnya di perusahaan kita baru mengadopsi 45001 atau ISO keselamatan kerja. Gitu. Fokusnya juga berarti ada di bagian kesehatan juga berarti ya, Iya. Kak. Oke. Kalau di ini perusahaan Kak Lutfi itu program K3-nya biasanya apa aja, Kak? Sebenarnya kurang lebih sama ya program K3 ya. Hmm. Simpel-simpel aja biasanya. Nggak simpel sih, cuma harus apa yang kita lakukan harus efektif biasanya. Ya. Cuma yang normal-normal ya udah. Misalnya terkait identifikasi evaluasi peraturan perundangan kita evaluasi semuanya kan. Apa saja yang udah comply, apa yang belum. Pertama itu. Kedua terkait dengan tadi pengendalian operasional ya di lapangan terkait pengawasan segala macam, ada inspeksi, patrol lah, atau apapun itu. Terus terkait dengan edukasi ke karyawan, kita training, karyawan baru orientasi, set induction misalnya. Atau nanti kita refresh training setiap tahunnya, isu-isu apa sih yang banyak terjadi di lapangan misalnya. Nah itu yang kita angkat misalnya, untuk di refresh gitu kepada teman-teman kalau di saya di produksi. Terus kemudian juga terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Ini kan udah ada aturannya ya di Permenaker 5 2018 itu terkait dengan, tadi Dita udah mention sih terkait dengan bahaya fisik, kimia, biologi. Ini anak FKM nih. Ini anak FKM banget. Terkait bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya. Psikososial biasanya. Nah, itu kita lakukan pengukuran semuanya. Dari kimia, biologi juga sekarang ya. KUDR tuh, kualitas udara dalam ruangan itu kita cek. Karena lagi COVID juga kan. Apakah oke apa enggak di kantor atau di tempat kerja itu kita cek. Kemudian juga terkait kimia ya, udara kimia misalnya SONO dan lain-lain itu oke apa enggak kualitas udaranya. Kemudian terkait dengan ergonomi kita melakukan pengukuran rula, reba, dan kalau kalian pelajari kan di kampus. Kemudian juga terkait dengan psikososial. Nah, ini di Permen 5 2018 itu ada lampirannya, apa-apa yang perlu ditanyakan segala macam, nah nanti kita analisis hasilnya seperti apa, dan kalau memang ada problem ya kita buatkan tindakan perbaikan. Jadi kalau coba untuk program-program utama ya kita basicnya dari undang-undang. Misalnya undang-undang, ada pasal berapa di undang-undang terkait K3. Ini kita fokus K3 ya. Terkait K3 yang belum kami patuhi. Contoh terkait listrik, di Permenaker 12 tahun 2015 itu ada aturan terkait dengan setiap perusahaan yang mempunyai instalasi atau distribusi listrik, kalau nggak salah ya itu katakanlah kayak gitulah, lebih dari 200 kVA itu harus mempunyai ahli K3 listrik misalkan. Sedangkan di perusahaan kakak misalkan belum nih, walaupun aktualnya ada. Nah itu kita buat program kan untuk melakukan training pelatihan terhadap suatu karyawan AK3 listrik misalnya seperti itu. Atau turunan-turunan data dari HIRA-DC tadi, setelah kita lakukan analisis melakukan identifikasi bahaya risiko, ternyata ada risiko yang nggak bisa diterima nih, kira-kira nggak bisa terima lah di perusahaan. Ini risiko harus kita kendalikan. Nah itu kita buatkan program pengendaliannya seperti apa agar tadi mencegah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Simpelnya sih seperti itu sih. Ya bisa jadi program yang simpel kayak misalnya tadi toolbox meeting atau juga ya itu suatu keharusan sih ya Kak. Normalnya yang penting programnya terlaksana dengan baik atau enggaknya itu ya Kak. Sebenarnya sih bukan terlaksana atau enggak ya. Kalau dari kami sih kalau dari saya ya, maksud di kami sebenarnya banyak faktor ya. Contoh dari turunan kebijakan dari top manajemen nih, ada request khusus terkait A, B, C, kita harus fokus. Contoh ya di tahun ini, di tahun kemarin lah, COVID lagi rame-ramenya. Nah itu pasti banyak perusahaan biasanya yang fokus kepada program penanggulangan COVID-19 di tempat kerjanya. Nah itu kita habis itu fokus di situ kan. Kita buat program-program pencegahannya apa aja sih, segala macam, A, B, C, D, E, F, G. Sehingga nanti seperti apa. Dan nanti kalau ada misalnya ada yang positif segala macam, nah itu kan kita harus buat contingency plan-nya seperti apa kan. Kalau ada yang positif harus kayak gimana. Nanti karyawan lain apakah aman apa enggak gitu kan. Ya intinya untuk melindungi karyawan lah semuanya. Arahnya sih itu sih. Balik lagi kalau ke program kerja sih, kalau kita balik lagi mengacunya pada kebijakan ya Kak. Rata-rata ya kebijakan. Oke.
mengambil dari kebijakan. Oke, kayak gitu. Tentunya nih Kak, di dalam pekerjaan K3 ini kan banyak tantangannya juga, khususnya kayak Kak Dita nih kan, kita juga tahu sekarang K3 juga itu nggak menutup kemungkinan buat mau cewek maupun cowok sekarang kayak gitu. Kalau Kak Dita di selama kerja sebagai safety officer itu tantangannya apa aja Kak? Aduh, tantangannya apa ya? Karena kalau misalnya saya pribadi sih, ya, setiap orang beda-beda. Tapi kalau misalnya saya pribadi, tantangannya itu mungkin cuma lebih ke sosialisasi sih. Jadi kita harus gampang bersosialisasi, gampang beradaptasi, karena kan lingkungan rata-rata para lelaki ya. Jadi ya harus pintar sosialisasi, jangan terlalu lembek, tapi jangan terlalu juga tomboy. Jadi terkesan galak ya kalau misalnya tomboy ya. Itu tantangannya susah untuk bersosialisasi dan beradaptasi mungkin. Oh, oke gitu. Kalau umumnya di Kak buat Kak Lutfi, biasanya tantangannya kalau kerja sebagai safety officer gitu apa Kak? Banyak. Curhat dari yang terjadinya. Sebenarnya kalau kalau saya analogikan ke orang K3 ya di satu saya. Ini pengalaman saya ya, mungkin berbeda dengan orang lain ya, dengan sektor industri lain. Ya orang K3 tuh ibarat kita mahasiswa sedang KKN di suatu desa gitu. Harus serba tahu. Benar, benar, benar. harus Setuju. harus serba tahu. Nah, Hah, itu dari situlah kita kan terpacu gitu kan untuk belajar dan terus belajar kan. benar. Apalagi yang nanya misalnya pimpinan kerja atau ada dari top manajemen nanya kan. Ini terkait ini gimana? Padahal kan kita juga misalkan belum tahu kan. Nah, itu kan menjadi pacuan kita untuk terus belajar dan belajar. Kemudian juga tadi K3 ini menurut saya ya terkait dengan behavior dari teman-teman pekerja. Jadi percuma kita berperilaku safety segala macam, cuma kita nggak mengajak semuanya nih menciptakan ekosistem atau budaya kerja yang baik terkait dengan K3-nya. Nah, itu memang nggak segampang apa nih gini nih, membalikan Telapak telapak tangan. tangan. Ya. Nah, jadi kan Iya. perilaku orang kan sedikit demi sedikit kita kita ajak kayak gitu ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga banyak masalah ya terjadi di perusahaan ya terkait dengan budget segala macam. Nah, itu makanya kita sebagai orang K3 harus pinter-pinter nih, pinter-pinter. Misalnya ada untuk pekerjaan A agar aman kita harus membutuhkan biaya segini. Idealnya misalnya. Nah, kita misalnya perusahaan kan nggak mungkin jor-joran mengeluarkan dana untuk K3 gitu aja kan. Karena banyak banyak fokusnya kan. Produksi harus tetap jalan kalau di perusahaan saya. Produksi harus tetap jalan gitu kan. Dan segala macam. Apalagi lagi COVID seperti ini. Nah, kita itu pinter-pinter untuk mensiasati atau membuat program yang pertama efektif dan kedua ya efisien gitu. Benar. Jadi efektif dari segi programnya oke gitu kan, sasaran tercapai dan efisien dari budget dan dari waktu dan lain-lain. Nah, itu makanya kita harus selalu berinovasi lah. Apalagi kita kan generasi muda kan. Nah, itu sih yang harus dipunya gitu. Yang harus di-highlight itu K3 itu harus serba tahu sih. Benar kata Kak Lutfi. Jadi kayak kemarin masalah kalau concernnya kita sekarang sih di K3 itu karena lagi COVID, benar kata Kak Lutfi, kita harus update masalah COVID. Kayak kemarin nih sedikit cerita di perusahaan itu mau mengadakan vaksin mandiri. Nah, namanya kalau misalnya itu Kakak juga baru tahu tuh kan kemarin karena baru dikasih tahu ternyata bisa loh kita vaksin mandiri dari perusahaan tanpa yang dari pemerintah gratis apa tuh gitu kan ya dicarilah peraturan-peraturannya ya kita memang harus update gitu peraturannya ternyata ada namanya vaksin gotong royong gitu ya yang kayak gitu harus kita tahu sedetail mungkin seupdate mungkin dan kalau bisa ke top manajemen itu udah komplit gitu ya budget dari segala perencanaan sampai budgetingnya itu udah harus komplit itu sih tantangannya Terus ya kak ke manajemen ya kak Ini salah satunya itu. ya salah satunya itu oke, itu. Kadang-kadang kalau diingat-ingat juga pekerjaan sebagai K3 itu jadi orang baik ya Kak, ngajak orang supaya cegah Oh iya. kecelakaan, harus tetap sehat kayak gitu. Cuman ya tantangannya tadi perilaku orang kayak gitu kadang memang susah untuk ubah dan beda-beda juga.
Oke, nggak kerasa nih Kak. Buat mungkin pada pendengar teman-teman AFM juga ada yang mau kerja di industri manufaktur listrik atau juga pengen kerja kayak Kak Dita di kontraktor listrik, boleh dong Kak bagi tips and triknya nih buat kerja di perusahaan kayak gitu gimana? Oke, Bebas dari dari Kak Dita atau Kak Lutfi dulu. dari Kak Lutfi dulu mungkin. Dita lah, Boleh kalau Dita, Kak Dita. Lutfi dulu. Ya udah, Boleh, kalau boleh. dari saya sih apa ya tips and trick? If I could turn back the time, aku pengen jadi mahasiswa lagi dan belajar hal yang harusnya diimplementasikan saat ini. Jadi kayak hal yang basic nih ya, menurut aku kayak Microsoft Office. Jadi kan dulu kita nggak terlalu ya, kita berpatok pada ya SPSS dulu ya. Kalau kan Oh lebih iya, iya. statistik. Terus kalau misalnya ini balik-balik ke Word dan PPT sih. Nah, itu kita harus explore di situ. Karena kenapa? Namanya juga Microsoft Office. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kantor, walaupun nantinya di lapangan kerjanya, kita masih tetap harus input segala dokumen dan segala macamnya itu harus di Microsoft Office. So, itu basic yang harus kita punya, basic skill. Terus kedua, kedua itu adalah kita komunikasi skill sih. Komunikasi skill itu penting banget menurut kita karena di K3 itu sendiri komunikasi itu adalah salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan kita. Terus juga mungkin kemampuan bahasa ya. Bahasa itu mungkin termasuk dari communication skill karena kan kita tahu sekarang industri itu udah mulai masuk semua asing. Kak Lutfi di Jepang, di perusahaan Jepang, kakak di perusahaan Jepang, dulu kakak pernah sempat di Korea, di perusahaan Korea. Jadi basically ketika kita ngomongin skill yang harus kita punya saat interview kita pasti bakal ditanya lo bisa apa gitu. Nah, Hmm. biasanya juga pas interview kita harus bisa bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang pun kakak masih belajar. Jujur kakak masih les sampai sekarang karena kayak kita harus bisa ngomong komunikasi supaya maksud dan tujuan kita tersampaikan dengan baik. Itu sih. Karena nggak semua orang asing itu bisa bahasa Indonesia. Itu. Iya, iya, iya. Kalau dari Kak Lutfi, tips and triknya gitu Kak, buat atau pesan-pesan buat teman-teman. Tips and trik untuk kerja ya. Pertama relasi sih. Di Indonesia ya. Di Indonesia pertama relasi. Realistis sekali Bapak ya. Cuma relasi Power of konotasinya relasi. bukan yang negatif ya kalau dari saya. Iya. Yap. Jadi teman-teman kan membuka gitu, membuka wawasan, berkenalan dengan orang dari A, B, C. Kampus-kampus yang ada jurusan FKM-nya kan banyak juga di UI, Undip. Di Jawa-Jawa tuh banyak tuh teman-teman. Bahkan orang misalnya kalian bisa berteman dengan orang teknik lingkungan karena di perusahaan nih pas kita kerja itu bukan cuma orang kesmas doang kan adanya. Kita juga bisa dapat kerja dari orang lain segala macam. Itu untuk dari basicnya ya. Kalau saya lihat di Indonesia sih cukup penting, sangat penting sih relasi. Terus kedua itu mindset ya, mindset. Jadi harapan saya sih mulai dari kalian udah di mahasiswa kan udah ibaratnya udah dewasa gitu kan. Ya mempunyai growth mindset lah. Pemikiran yang harus terus berkembang. Jadi keinginan untuk maju dan lebih maju lagi gitu. Seterusnya. Nah, dari situ kalian pasti bakal evaluasi diri kan. Saya kurangnya apa, segala macamnya. Contoh kayak Dita tadi bahasa Inggrisnya udah jago loh, tapi tetap les kan. Saya nih bahasa Inggris lebih ancur kan dari Dita kan. Saya juga ikut course sih walaupun online gitu kan. Merendah nih ya. Dita bahasa Inggrisnya udah jago tetap les gitu. Nah, berarti kan itu mau menaikkan level lagi kan. Misalnya level udah di tengah, dia mau ke bisnis level misalkan. Kedepannya Dita kan mau bikin perusahaan tuh. Amin. Amin. Itu seperti itu sih, maksudnya mindsetnya dulu sih yang harus ditanamkan dari mahasiswa. Jangan terlalu banyak di zona nyaman lah. Nah, benar. Termasuk saya sih, saya terus terang banyak penyesalan dulu pas kuliah ya, banyak penyesalan ya. Kenapa saya nggak belajar ini, nggak belajar itu ya kak. Iya benar. Jangan sampai kalian nyesel sih. Terus juga ini
kacamata saya karena dulu pernah mahasiswa di FKM Unsri juga melihat, saya nggak menyalahkan kurikulumnya ya, melihat kita selalu belajar di kelas 90% lah menurut saya kan di kelas, labnya tuh cuma berapa persen, lapangannya tuh cuma berapa persen gitu kan. Nah dari sekarang masih sebagai mahasiswa harus kreatif gitu kan, harus kreatif. Ya kalian walaupun di kelas nggak ada pelajaran, sekarang udah ada wadahnya kan OSA gitu untuk di K3. Nah itu kalian bikin program-program yang bakal terimplementasi nanti di perusahaan. Contoh kalian yang saya lihat dulu kan, misalnya simpelnya kalau terkait dengan K3, misalnya terkait sistem proteksi kebakaran, kenapa nggak kalian coba gitu kan, cek sistem proteksi kebakaran di FKM seperti apa sih, kalian akses aja coba tuh. Nah kan itu oke gitu kan, implementasinya. Buat checklist ya Kak? Iya, nanti kalian tanya ke dosennya kan, Bu ini kayak gini oke apa enggak. Nah itu kan udah implementasi secara nyata gitu. Dibanding kalau kita belajar ya kewajiban kita, misalnya kita belajar apa itu insiden kan, hazard, risk. Nah, seperti itu. Sebenarnya hal-hal yang lebih implementatif yang harus kalian upayakan gitu. Termasuk contoh kayak yang praktek basic firefighting itu kan, kalian menggunakan hidran. Nah, itu udah lumayan oke gitu. Menurut saya itu yang harus ditingkatkan lagi. Dan kalian juga teman-teman ya, saran saya harus banyak komunikasi lah dengan alumni udah bekerja gitu. Soalnya beda-beda nih sektor. Kemarin saya lihat podcastnya gitu sama Tohari gitu kan. Nah itu terkait construction seperti apa, Dita kontraktor engineer seperti apa, terus di industri manufacturing seperti apa. Nanti mungkin ya kalian ngundang yang dari migas seperti apa, dari perkebunan seperti apa. Nah itu bakalan ada bedanya pasti. Nah di situ implementasi yang harus kita bisa ya. Nah itu sebisa mungkin udah kita pelajari mulai dari bangku kuliah gitu. Biar nggak kaget nanti pas kerja gitu ya. Ya, oke. Punya saling kaitan berarti ya Kak, antara relasi juga. Terus implementasi dengan apa yang belajar kita teori itu harus imbang berarti ya Kak. Berarti nggak melulu cuma duduk di bangku kuliah, belajar, nyetir, kayak gitu. Menurut saya gitu. Soalnya K3 nih 50-50 ya, 50 lapangan, 50 dokumen. Kita di lapangan terus juga nggak menurut saya nggak bagus. Report ke top manajemen itu tetap harus kalian dokumentasi harus baik. Seperti yang dikatakan Dita tadi. Makanya Microsoft Office itu harus bagus. Kalian bikin presentasi seperti apa, yang oke seperti apa, bagus. Kalau propose sesuatu seperti apa kan, bikin presentasi yang bagus agar di approve misalkan oleh top manajemen. Nah itu kan penting juga. Cuma nggak bisa kita orang K3 duduk di kantor depan laptop. Itu nggak bisa, kita harus tetap ada pengawasan di lapangan. Makanya kalau saya sih kalau officer ya itu 50-50. Mungkin nanti kalau K3 safety man atau K3 inspector ya memang dia full di lapangan gitu kan. Misalkan. Cuma kalau officer ya harus ada imbang lah antara lapangan dan basic skill administrasinya maupun soft skill dan lain-lainnya seperti itu. Cuma yang paling penting dua tadi, relasi sama mindset tadi harus seperti itu. Relasi nomor satu. Relasi nomor satu, benar sih ngerasainnya. Tapi relasi itu adalah salah satu pintu. Tapi buat kalian yang bertahan adalah skill kalian menurut saya. Ya, personal branding juga nggak kalah penting. Personal branding nggak kalah, ya benar. Oke. Baik, kalau kayak gitu, ini kan masih nih Kak, banyak anak-anak dari FKM yang angkatan bawah 2019-2020. Mungkin mereka juga masih bingung nih pilih-pilih peminatan. Mungkin ada juga yang udah tertarik pengen masuk K3. Boleh dong Kak kasih pesan-pesan gitu buat mereka, gimana sih? Kok kenapa nggak harus K3 kayak gitu? Menarik. Atau ya, kayaknya ini Kak Lutfi dulu ya, soalnya Kak Lutfi peminatannya bukan K3 guys. Menarik. Boleh. Tapi dia kerjanya K3 ya, Kak Lutfi dulu kali ya. Boleh. Saya sih peminatannya dulu ya, ini jujur aja ya. Peminatannya epidemiologi dan biostatistika dulu pas di kampus. Cuma memang niat awal masuk Kesmas itu emang pengen K3. Cuma alasan milih epidemios jangan saya kasih tahu lah di live, nanti di belakang aja saya kasih tahu alasannya seperti apa. Sebenarnya ya terbuka aja semuanya. Toh misalkan semua jurusan bisa kerja di bank,
semua jurusan bisa jadi marketing. Bahkan apalagi yang gelarnya sama ya SKM itu bisa. Cuma baiknya untuk kerja K3 ya kalian milih peminatan K3. Soalnya agak susah nanti pas ini pengalaman saya sih. Karena saya ngambil Epidbios dulu, saya magangnya sebenarnya pengen di perusahaan seperti orang K3 lainnya gitu. Cuma nggak diizinkan sama Kaprodi waktu itu. Karena terkendala di peminatan itu ya Kak? Iya. Karena magang itu menurut saya salah satu hal yang ada di SKS kita tuh, di kurikulum kita yang paling bagus, yang paling baik. Makanya jangan salah pilih tempat magang. Bisa jadi kalian magang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, wah ilmunya banyak banget. Terus terang seperti itu sih. Gitu. Jadi ya, kalau memang mau fokus di K3 ya udah pilih K3 aja. Soalnya teman-teman sekarang kan yang angkatan 2018 ini lagi pada fokus nih Kak buat pilih-pilih tempat magang. Nah, kayak gitu. Jangan salah pilih tempat magang kata Kak Lutfi tadi. Banyak ilmu yang bisa diambil ya Kak buat seterusnya. Ya, bukan jangan salah, jangan disia-siakan lah kesempatan momen magang itu, opportunity itu. Bisa jadi nanti kalian magang, kalian langsung direkrut, bisa jadi loh. Banyak loh pengalaman kayak gitu. Ya. Kalau dari Kak Dita? Kalau dari aku sih set the goals ya. Jadi kita harus punya tujuan dulu. Segala sesuatu itu harus punya tujuan. Jadi ketika kita punya tujuan, kita punya mekanismenya nih buat ke sana. Misalkan, taruhlah kita berbicara masalah K3. Dulu memang cita-cita kakak pengennya kerjaan. Aku dulu pengennya kerja di K3 tapi nggak mau panas-panasan gitu. Mostly cewek-cewek kayak gitu. Nah, ya gimana caranya kita bisa kerja tapi nggak panas-panasan. Oh, ternyata K3 itu banyak loh, luas. Kita ada QHS officer, ada administrator, dan segala macam. Nah, set the goals-nya, kalau kakak jadi pengennya jadi QHSE administrator atau segala yang berhubungan dengan dokumentasian aja, lebih banyak ke dokumentasi. Tapi tetap kita ke lapangan tapi nggak sebanyak HSE officer pada umumnya. Nah, jadi itu pertama kita set the goals, terus yakin nggak sih ini emang tujuan gue tuh emang pengen di K3 atau di mana gitu. Karena kan tujuan orang berbeda-beda dan kalian nggak bisa mengukur. Misalkan si A pengen jadi epidemiolog nih nanti gitu. Gue pengen jadi epidemiolog atau ahli gizi nih gitu. Tapi tiba-tiba dia masuk K3, kan sayang gitu. Karena ilmunya itu menurut kakak walaupun nggak terlalu banyak ya, ilmu yang kita pelajarin di dunia kampus sama di dunia kerja nggak banyak diimplementasikan, tapi at least kita tahu basic-basicnya gitu. Terus ya itu pentingnya set the goals, terus tahu know your limit sih, know your mechanism to go there gitu. Jadi ketika kita udah tahu goals kita, akan lebih mudah nggak sih kita buat sampai ke sana. Misalkan Kak Lutfi nih mau ke mall nih, misalkan ke Central Park. Oh, gue harus ke Central Park, gimana ya caranya gitu misalkan. Oh iya naik ini sampai ke sana. Itu bukankah lebih mudah gitu. Jadi yang pertama set the goals, yakinkan diri kalian dulu, kalian mau jadi apa. Kalau bisa meditasi dulu sih. Kalau dulu saya sempat meditasi gitu kayak, gue pengen jadi apa ya sejujurnya. Nah, setelah itu konsultasi sama orang-orang terdekat, mungkin ke keluarga. Kalau misalnya nggak terlalu dekat sama keluarga, bisa ke dosen atau ke teman-teman atau ke alumni. Kayaknya kalau K3, dulu alasan saya kenapa pengennya K3, karena K3 itu sekarang adalah suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Ya nggak sih? Jadi kayak, oh segala K3, semua orang tuh bisa masuk ke K3 dan masuk ke semua perusahaan gitu. Di manufaktur ada, di migas ada, segala macam. Jadi itu sih salah satunya. Kerjanya emang sejauh ini bagus gitu. Tuh. Oke, berarti set the goals, yakinkan dulu mau K3 karena apa. Terus juga penilaian dari orang-orang sekitar juga penting ya Kak, kita cocok atau enggak. Dulu kebanyakan ya, kita pengalaman pribadi ya. Dulu pengalaman orang pengen masuk K3 itu karena gampang nilainya ya, Kak. Ya kan? Banyak kayak gitu kan. Alasan kakak nggak masuk K3 itu. Itu katanya gampang nilainya. Ya, dosennya emang jujur baik-baik dan ilmunya emang banyak didapetin. Tapi bukan itu sih. Jadi goals ke depannya tuh mau jadi apa? 10 tahun lagi gue mau jadi apa? Itu dulu yang perlu dipertanyakan. Karena nanti benar bakal mempengaruhi apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Itu sih. Kalian interview nggak dilihat tuh nilainya tuh?
Benar. Nggak ada Asesmennya yang ngeliat apa? IPK. Nggak ada yang Manajemen ngeliat resiko IPK. apa enggak? SMK 3 apa enggak? Dasar-dasar Iya, K3-nya apa enggak? yang ditanya apa yang bisa kamu lakuin buat perusahaan. Ya, walaupun wacana-wacana, at least kita punya, oh gue bisa Microsoft Office, gue bisa buat dokumen dengan bagus nih gitu. Mana buktinya? Biasanya mereka minta portofolio, ini kita tunjukin. Itu sih. Jangan sampai salah pilih jalan kayak Nah, gitu. benar. Tanyain dulu maunya hati itu kemana gitu. Anjay, maunya hati. Saya juga kan kalau udah jalan kayak gitu kan terus tiba-tiba Iya, pengen balik arah kan terlalu jauh ya mungkin. Enggak sih, Kak Lutfi ya balik lagi sama-sama SKM juga. Cuma ya SKM juga. kalau misalnya Kak Lutfi balik ke zaman kuliah, pengen nggak balik ke K3 lagi Kak? Ya, Enggak. Kalau enggak zaman ya? itu enggak memang. Oh, enggak ya? Kakak terus terang ya, dulu kelas 2 SMA tuh udah ngaskus ada suatu forum pekerjaan K3 gitu kan. Isinya anak-anak UI memang waktu itu. Nah, itu jurusannya FKM kan. Kakak lihat waktu itu kan ini kerja di migas cuma nggak perlu jurusan teknik gitu kan. Menarik. Jangan nggak pelontos-pelontos gitu loh. Menarik. Nah, makanya masuk FKM jauh-jauh dari Tangerang ke Palembang waktu itu. Karena nilai rapotnya kecil sih. Terus terang aja. Waktu itu kan undangan ya, SNMPTN ya. Iya. Oh, jurusan bisa ya? Ya. Terbuka banget loh. Cuma kita punya privilege lah dikit lah, orang Kesmas sama orang teknik biasanya itu punya privilege lebih di K3 ini. Soalnya bakal nanya mudah-mudahan ya ke depannya perusahaan juga terkait industrial hygiene atau OHIH ya, occupational health tuh mulai naik lah. Nah, itu bisa jadi itu masa-masa kejayaan orang FKM nanti. Ada khusus tersendiri, maksudnya itu punya keunggulan tersendiri kayak gitu, walaupun semua orang bisa ambil K3U, tapi anak K3, anak FKM juga atau dari anak teknik itu punya keunggulan tersendiri kayak gitu ya Kak? Ya, karena knowledge-nya udah dikasih di bangku kuliah gitu. Oke, udah nggak kerasa nih Kak, sekarang udah jam 11, udah lumayan banyak juga ngobrolnya. Kakak boleh dong kasih sedikit pesan-pesan nih buat teman-teman FKM semua yang masih melanjutkan kuliahnya, gimana supaya tetap semangat karena sekarang akhir-akhir ini pandemi banyak juga yang hilang motivasi gitu Kak selama kuliah, mau ngapain nggak tahu gimana kok teman-teman udah nyampe sana kayak gitu. Boleh dari Kak Dita dulu deh. Kalau dari aku sih tetap semangat ya, karena ingat lagi tujuan hidup kalian apa. Jadi kalau kalian ingat tujuan hidup, kalian jadi lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Terus juga tetap harus harus produktif. Kayak misalkan kalian misalkan lagi pandemi gini kalian nggak bisa kuliah, oh berarti peluangnya aku punya waktu lebih nih, waktu lebihnya dipakai buat apa ya, buat course mungkin, buat belajar komputer mungkin, lihat tutorial lah segala macam, pokoknya harus produktif. Terus juga apa ya, mungkin lebih ke ngefitin badan ya, fitin badan karena juga kalau misalnya kita di rumah terlalu banyak rebahan, jadinya nanti malah nggak fit badannya. Nah itu yang bakal stuck, ngebuat kita stuck buat berproduktivitas sih. Jadi ya itu sih, jangan sampai kayak wasting time dengan rebahan karena emang rebahan itu emang godaan guys. Rebahan sambil Twitteran kan? Iya, rebahan sambil scrolling TikTok kan gitu. Rebahan kemarin rebahan. Sebenarnya nyaman itu adalah jebakan ya. Jadi kalau misalnya kalian nyaman tuh khawatir juga. Kenapa sih gue selalu nyaman kayak gini aja? Pertanyakan di diri sendiri sih. Kayak, kayaknya gue pengen lebih nih. Kayak gue pengen sesuatu yang bisa ngebuat gue jadi orang yang lebih baik gitu. Apa ya gitu. Kalau kakak bisa ngulang waktu zaman kuliah, gue sebenarnya harus les komputer, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, bahasa Korea. Kalau kayak gitu ya, kalau sekarang. Cuma kayak dulu tuh, aduh lebih enak rebahan deh kayaknya. Tetap semangat ya, pokoknya semangat sih. Oke. Dari Kak Lutfi? Kalau dari saya sih,
buat teman-teman mahasiswa ya, manfaatkan sebaik-baiknya Iya. status mahasiswa itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu asik banget ya. Dulu kakak demo gitu kan, nggak ditangkap polisi aman, ada KPM gitu kan. Kalau sekarang kakak demo ya udah di penjara pasti. Iya, benar. Itu contoh yang nggak ini ya, bukan yang nggak relevan sih sebenarnya. Cuma status mahasiswa itu oke banget loh. Maksudnya kita dari semua hal itu bisa kita lakukan. Contoh kita bisa, misalnya kalau orang yang suka nulis ya karya ilmiah segala macam, bisa ikut lomba paper segala macam keliling Indonesia maupun dunia misalkan. Dengan status mahasiswa tersebut gratis. Kedua, kalian dikumpulkan dari macam-macam daerah dengan orang-orang yang ibaratnya ingin menuntut ilmu kan. Nah, itu ruangannya udah sama tuh. Wadahnya udah sama. Jadi kalian bisa bertukar pikiran banyak banget di tempat kuliah. Makanya tadi mindset kalian bisa terbentuk lah di universitas seperti itu. Yang ketiga tadi, harus di zaman pandemi ini menurut saya harus kreatif dan inovatif. Kalian mahasiswa nggak ada kuliah ya jangan stuck gitu kan. Tidur maksudnya jangan sia-siakan umurmu gitu kan. Saya juga terkadang kan mengevaluasi diri masih banyak banget kurangnya gitu kan. Nah, ini kalau dari mahasiswa udah terbiasa untuk terus maju, itu bakalan enak nanti ke depannya. Soalnya kita di umur-umur segini ya, di umur 20-an itu kan membentuk diri ya. Bahkan banyak sekarang pemimpin-pemimpin muda gitu kan, contohnya di Indonesia, membuat startup lah segala macam. Nah, itu kan dari hal yang nggak mungkin dia di zona nyaman, nggak mungkin dia rebahan terus jadilah itu sebuah perusahaan atau sebuah startup atau sebuah apapun itu. Atau dari rebahan dulu mungkin nggak mungkin terbentuk OSHA misalkan, nggak mungkin. Pasti ada diskus antara mahasiswa, kita punya ada visi segala macam, kita buat ini yuk. Nah, pasti ada seperti itu. Nah, kalian di pandemi ini jangan sampai kayak gitu. Maksudnya nggak ada kuliah ya udah gitu kan. Kuliah cuma ngerjain tugas ya udah. Sayang banget. Momennya itu berharga ya, 4 tahun kuliah. Saya 10 semester terus terang. Ini saya mahasiswa biasa nih. Lulus telat gitu kan. IPK nggak cum laude lah. IPK nggak cum laude. Mahasiswa biasa, nggak terkenal di kalangan dosen. Lumayan banyak absennya, lumayan banyak. Karena misalnya organisasi atau apapun itu. Jadi teman-teman yang mahasiswa nih yang masih ibaratnya merasa, wah IPK gue kecil segala macam, tenang aja, sama saya juga. Oh saya udah telat, tenang aja saya juga telat. Cuma tadi manfaatin. Kalian 10 semester cuma, kalau lu 10 semester, cuma padat kegiatan kalian tuh. Di semester 9 dan 10 misalnya kalian harus ada lomba kemana, atau magang misalnya di perusahaan besar, misalnya di Chevron kalian magang 6 bulan gitu kan. Nggak sia-sia 1 semester kalian lewat gitu. Cuma kalau kalian misalkan rebahan 1 tahun, nah itu sayang banget gitu. Rebahan 1 tahun, mohon maaf Pak. Sayang uangnya, sayang umur kalian, sayang waktunya gitu kan. Jadi seperti itu. Ya minimal harapan saya dari teman-teman OSHA lah, mulai aktif ya, maksudnya membuat suatu kreativitas dan inovasi, termasuk acara ini sih saya apresiasi sekali. Udah top. Intinya diteruskan gitu yang kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalian juga bisa bertukar pikiran terus. Nggak stuck nih, otak nih biar bisa tetap cair kan. Kalau beku kasihan. Oh iya. Harus sering beraktivitas, terus ketemu sama orang-orang dan kayak gitu. Oke. Udah jam 11:08. Terima kasih banyak lagi buat Kak Lutfi juga sama Kak Dita udah meluangkan waktunya sharing informasi, bagi pengalaman, bagi tips and trick juga. Tadi itu ternyata apa yang kita ekspektasi kadang pas lagi masih kuliah, ternyata pas udah di dunia kerja itu kadang benar-benar beda kayak gitu. Buat teman-teman pendengar OFM juga terima kasih. Buat Kak Lutfi sama Kak Dita, terima kasih ya Kak. Semoga tetap selalu sehat ya Kak. Amin. Sehat-sehat juga semuanya. Ya, sehat semuanya. Ya. Terima kasih buat teman-teman pendengar OFM yang masih dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga di episode kali ini informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan,
Terus untuk menghindari COVID-19 tetap gunakan masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau gunakan sanitizer. Jaga jaraknya juga jangan lupa. Oke. Saya Cika, host OFM kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Misalnya sini banyak salahnya, nggak apa-apa. Oke. Semoga di episode selanjutnya kita akan kedatangan tetap narasumber yang keren, yang bisa bagi-bagi informasi banyak buat teman-teman. Semoga juga dari teman OFM dan teman OSA FM Unsri bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, see you next episode. Bye. Ya udah, bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Kak.